Apa itu penyakit autoimun, penyebab, gejala, dan cara penanganannya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa sih penyakit autoimun itu? Penyakit autoimun adalah penyakit yang ditimbulkan akibat sistem imun kita tidak bisa bedain kawan atau lawan. Sehingga akan muncul antibodi atau sel-sel imun yang kemudian menyerang tubuh kita sendiri dan menyebabkan kerusakan sehingga memunculkan gejala penyakit autoimun. Kenapa penyakit autoimun bisa terjadi? Secara populer kita bisa mungkin sebutkan penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah karena adanya warisan yang tidak bisa ditolak. Yang kedua, bukti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah karena bangkitnya si anak haram. Pengen tahu lebih jelas kan? Ayo kita ikuti lebih dalam. Warisan yang tidak bisa Anda tolak adalah warisan bakat genetik yang Anda peroleh baik dari ayah maupun dari ibu. Karena Anda adalah paduan dari mereka berdua. Dan bakat genetik itu pada umumnya ditandai dengan sistem penulisan tertentu secara kedokteran yang kita sebut sebagai HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi orang-orang dengan HLA tertentu punya kecenderungan untuk menderita penyakit autoimun tertentu. Kemudian bukti bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita tahu bahwa dalam pendewasaan sel-sel imun kita ada proses di mana terjadi seleksi, yaitu sel-sel imun yang bodoh, yang tidak bisa bedain itu kawan atau lawan, itu harusnya sudah dieliminasi dalam pendewasaan sistem imun. Tetapi karena manusia adalah tempatnya ketidaksempurnaan, maka proses itu tidak terjadi dengan sempurna. So masih banyak sel-sel yang bodoh, yang nggak bisa bedain teman atau lawan itu, yang lolos juga sampai ke darah tepi. Mereka yang lolos itu sebenarnya boleh disebut sebagai anak haram. Artinya mereka tidak dikehendaki, tetapi kita memiliki. Hampir setiap orang memilikinya. Ya, karena kita semua makhluk yang tidak sempurna tadi. Jadi dalam tubuh kita semuanya, walaupun tentu saja beda-beda kadarnya, ada autoantibodi, ada sel-sel imun yang bersifat autoreaktif terhadap badan kita sendiri. Karena tidak bisa bedain apakah itu musuh atau teman sendiri. Nah, mereka ini harusnya tidak boleh aktif. Ada mekanisme untuk membuat supaya mereka walaupun lolos ke darah tepi, mereka nggak boleh aktif. Ya, tapi karena satu dan lain hal, si anak-anak haram ini jadi bangkit. Apa itu yang membangkitkannya? Adalah infeksi. Kita berhadapan dengan berbagai macam kuman yang infeksius setiap saat, virus, bakteri, dan sebagainya. Dan ada beberapa virus tertentu yang kemudian sangat mirip dengan bagian-bagian dari tubuh kita, sehingga pada saat virus itu menyerang, dia membangkitkan si anak haram tadi. Anak haram yang tadinya tidak boleh aktif, sekarang terpaksa aktif karena ada virus yang datang menyerang. Nah, pada saat dia aktif, mengeliminasi virusnya, dia kemudian mencari berkeliling, jangan-jangan ada virus yang masih sembunyi dalam tubuh. Pada saat itulah dia ketemu dengan bagian tubuh kita yang dia tidak bisa bedakan ini kawan atau lawan. Nah, disitulah kemudian dia menyerang bagian tubuh tersebut, menyebabkan kerusakan bagian tubuh tersebut, dan menghasilkan penyakit. Penyakitnya disebut penyakit autoimun. Bukan hanya virus, bakteri juga ada yang berpotensi untuk membangkitkan si anak haram ini. Apa saja penyakit autoimun yang banyak dijumpai dalam masyarakat? Ya, yang kita tahu, yang paling banyak orang mendapatkan informasi adalah lupus. Ya, banyak artis kita yang mungkin juga menderita lupus. Tapi bukan cuma lupus aja, ada Sjogren syndrome, di mana kulitnya kering semuanya, air matanya nggak keluar dan sebagainya. Kemudian ada artritis rheumatoid yang mengenai sendi. Ya, banyak. Pada prinsipnya hampir setiap organ dalam tubuh kita itu bisa saja mengalami penyakit yang tergolong penyakit autoimun, ya. Bisa mengenai mata, bisa mengenai kulit, bisa mengenai ginjal,
bisa mengenai persendian. Kalau dilihat jumlahnya banyak sekali. Bahkan orang bilang penyakit autoimun ini bisa disebut penyakit dengan 1000 wajah. Bisa macam-macam manifestasinya. Siapa yang berisiko terkena penyakit autoimun? Yang jelas, seseorang yang memiliki bakat genetik. Tetapi bakat genetik saja tidak cukup untuk menimbulkan penyakit autoimun. Harus ada kombinasi antara bakat genetik dengan faktor lingkungan. Seperti yang tadi saya sebutkan, bisa saja dia terinfeksi secara tidak dinyana-nyana oleh virus atau bakteri tertentu. Kemudian juga ada faktor-faktor yang lain yang mendukung, misalnya orangnya stres, orangnya kekurangan vitamin D, orangnya mengalami ketidakseimbangan komposisi mikroba ada dalam tubuhnya, dalam ususnya misalnya, macam-macam lah. Jadi itulah yang harus kita cermati, supaya walaupun Anda punya bakat genetik, tapi bakat genetiknya Anda harus muncul kan. Banyak juga yang bertanya, kenapa sih penyakit autoimun banyak terjadi pada perempuan? Ya, memang perempuan lebih banyak mengidap penyakit autoimun, tapi tidak semua penyakit autoimun banyak terjadi pada perempuan loh. Ya, yang banyak pada perempuan apa saja? Tadi lupus banyak pada perempuan, artritis rheumatoid mungkin juga banyak pada perempuan. Tapi ada juga yang imbang. Penyakit diabetes yang tipe 1 itu juga penyakit autoimun itu imbang. Atau bahkan ankylosing spondylitis atau yang sering disebut sebagai SPA itu justru lebih banyak pada laki-laki. Jadi faktor hormonal tentu saja ikut berperan. Karena wanita pada umumnya pengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang sangat banyak mempengaruhi fungsi-fungsi sistem imun. Sementara laki-laki tidak banyak memiliki kedua hormon itu. Ya, jadi jelas kenapa itu. Yang kedua adalah adanya 2 kromosom X pada perempuan. Dan kromosom X itu juga kebetulan ikut mengatur fungsi-fungsi sistem imun. Laki-laki X dan Y. Jadi perempuan lebih dominan dalam hal ini. So, gejala yang paling umum pada penyakit autoimun umumnya adalah gejala-gejala yang melibatkan persendian. Banyak orang mengalami nyeri sendi, sendinya bengkak, kaku, dan seterusnya, yang ketika tidak kunjung sembuh, mereka kemudian mengkhawatirkan jangan-jangan ini penyakit autoimun. Yang lain tentu saja mekanisme yang melibatkan respon di kulit, ya. Penyakit gatal di kulit seperti tadi biduran atau ruam-ruam di kulit disertai dengan pengelupasan kulit seringkali dibingungkan oleh masyarakat. Ini penyakit alergi atau penyakit autoimun. Sama-sama kulit kering, tapi bisa mengarah kepada dermatitis atopik yang itu merupakan penyakit alergi, tapi bisa juga psoriasis yang itu penyakit autoimun. Ya, timbulnya lepuh-lepuh di dalam kulit yang bisa saja merupakan manifestasi penyakit alergi, misalnya pada Stevens Johnson syndrome, itu penyakit alergi, tapi bisa juga dalam konteks yang berbeda merupakan penyakit autoimun, misalnya pemphigus vulgaris. Jadi, apa saja yang perlu dilakukan untuk memastikan diagnosis penyakit autoimun? Jadi, sudah pasti pada umumnya dokter mendasari diagnosisnya pada riwayat penyakit, ya. Yang kedua adalah hasil pemeriksaan fisik yang tujuannya adalah menyingkirkan penyakit-penyakit yang lain dan mengerucut pada penyakit yang menjadi penyebabnya. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk mendukung diagnosis penyakit autoimun. Banyak orang berpikiran bahwa anamnes itu sudah cukup untuk membedakan seseorang autoimun atau bukan. Anamnes tidak bisa membedakan apakah seseorang itu menderita penyakit autoimun atau bukan, karena anamnes yang positif juga didapatkan pada orang-orang normal. Sehingga sebelum Anda meminta pemeriksaan anamnes, seharusnya dokter itu harus
memiliki kecurigaan bahwa secara klinis si pasien memiliki kecenderungan atau kecurigaan ke penyakit autoimun tertentu. Sebab kalau kita cuma iseng-iseng saja periksa dan hasilnya positif, nanti akan kebingungan sendiri, ya. Karena sekali lagi, anamnesis yang positif juga bisa didapatkan pada 5-15% populasi orang sehat. Jadi dokter akan mengarahkan pemeriksaan apa yang diperlukan sesuai dengan kecurigaan jenis penyakit autoimunnya. Kalau sobat imun didiagnosis sebagai penderita penyakit autoimun, apakah itu death sentence? Saya kira tidak. Anda bisa tetap sehat walaupun divonis menderita penyakit autoimun. Kuncinya, satu, ikuti arahan dan terapi yang diberikan oleh dokter yang kompeten untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit Anda. Yang kedua, jagalah kesehatan Anda dengan cara, satu, mengelola makanan-makanan yang sehat, yang bersifat anti-inflamasi. Hindarkan makanan-makanan yang bersifat pro-inflamasi. 3. Konsumsi vitamin-vitamin yang menyebabkan sistem imun Anda imbang dan terkendali. Salah satunya vitamin D. Gunakan obat-obatan atau bahan lain yang bisa dengan tujuan yang sama, seperti misalnya probiotik. Keempat, kelola stres dengan baik. Tidur yang cukup. Hindari konflik-konflik yang tidak perlu, dan yang lebih penting lagi, tetap optimis. You are what you think, you are what you believe. Kalau Anda merasa optimis, maka sejalan dengan optimisme Anda, sistem imun Anda juga akan terkendali baik. Kalau Anda optimis, positif hasilnya. Kalau Anda pesimis, lungkrah, maka sistem imun Anda juga tidak akan mampu bangkit. So, itulah tips sehat untuk mereka yang menderita penyakit autoimun. Demikian Sobat Imun, pembahasan pertama kita tentang penyakit autoimun. Mudah-mudahan dalam episode kali ini sudah terdapat pemahaman yang cukup tentang penyakit autoimun secara garis besar. Kalau Sobat Imun punya unek-unek rasa ingin tahu yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk menulis pada kolom komentar di bawah ini.